kali ini akan membahas latihan soal yang hari Kamis sudah Bu Hilda berikan, yaitu 4 soal mencari hasil dari operasi hitung campuran pecahan ya. Baik, ini yang nomor 1 soalnya adalah 2/4 ditambah 3/6 dikali 2/4. Nah, ini soalnya pilihan ganda. Ya, pilihan gandanya A, B, C, D-nya itu bentuknya pecahan biasa. Maka yang harus kalian lakukan pertama kali adalah merubah pecahan ini menjadi pecahan sejenis. Ya. Nah, yang lebih mudah adalah menjadikan pecahan biasa. Oke, sekarang kita coba ya, hitung sama-sama. Kita merubahnya menjadi pecahan sejenis ya. Kita menjadi pecahan biasa. Kita coba sekarang cara menjawabnya. 2/4 ditambah 3/6 dikali. Nah, yang pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Kalian sudah tahu dong cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu mengalihkan ke bawah lalu menambahkan dengan bilangan yang ada di atas. Ya, kita mulai. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 2, 10. Pembilangnya 10, penyebutnya tetap 4 ya, kita taruh. Nah, ini udah jadi pecahan sejenis, pecahan biasa. Baru kita hitung. Nah, kalian tetap harus ingat kalau menghitung pecahan operasi hitung campuran, mau itu bilangan desimal, pecahan, persen atau bilangan bulat biasa, ya, kalian harus ingat rumusnya yang sudah diajarkan. Nih, Bu Hilda ingatkan lagi ya. Bu Hilda pakai tangga seperti ini nih. Pasti kalau udah dibikin gini baru ingat, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Kalau ada di operasi hitung campuran itu ada yang di dalam kurung, berarti itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Dihitung terlebih dahulu, baru kali dan bagi dan tambah kurang. Nah, ini adalah derajatnya. Kalau ada di operasi hitung campuran ini pakai tanda kurung, yang di dalam kurung dihitung terlebih dahulu. Kalau ketemunya kali dengan bagi, karena ini sama derajatnya, hitung dari sebelah kiri. Begitu juga dengan tambah dan kurang. Kalau ini ada jadi 1 di operasi hitung campurannya, nah hitung dari kiri. Tapi kalau udah ketemu tanda kurung dengan tanda kali, tetap yang dihitung adalah di dalam kurung dulu. Ketemu kali, bagi, tambah kurang, yang dihitung adalah bagi dan kali dulu, baru tambah dan kurang. Itu harus diingat ya, selalu diingat. Atau rumusnya adalah kabataku, kali, bagi, tambah kurang. Nah, sekarang ini udah jadi pecahan biasa ya. 2/4 ditambah 3/6 dikali 10/4. Ingat, kalau ini ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, kalian harus jadikan sejenis dulu. Ya. Oke, baik, kalau udah kayak gini, nah baru deh lihat ke sini. Nih, ada tambah, ada kali, berarti yang harus kita hitung dulu adalah kali. Oke, kali dulu yang kita hitung ya. Ini kita turunkan saja dulu. 2/4 ditambah, ini kita hitung. Kalau perkalian itu nggak usah dirubah penyebutnya, langsung kali aja. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, 3 dikali 10 sama dengan 30. Per 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalau penjumlahan pengurangan, penyebutnya wajib disamakan terlebih dahulu. Ya, berarti ini kita menjadikannya penyebutnya 24 ya, karena ini yang paling besar. Oke, kita tulis di sini. Tambah penyebutnya kita jadikan 24 dan 24. Nah, kalau ini tetap 30/24. Nah, ini nih 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Ya, berarti pembilangnya dikalikan 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Kita jumlah. Karena sudah sama penyebutnya, berarti tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. Ya, 12 ditambah 30 sama dengan 42/24. Kalau ketemu masih besar gini masih bisa disederhanakan. Jadi kalau hitung itu sampai sesederhana mungkin. Nah, kalau pilihan ganda kalian
lebih mudah. Lihat aja di sini, 42/24 ada nggak di pilihannya? Kalau tidak ada berarti harus dikecilkan kembali. Ya, kita kecilkan. Kita sama-sama bagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Nah, sekarang 42 dibagi 2 sama dengan 21. Per 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sekarang kita lihat, ada nggak di pilihan gandanya? Ada. Dan jawabannya adalah yang B. Nomor 1 jawabannya B. Tapi caranya harus betul. Jadi setiap kalian menjawab soal matematika itu harus menggunakan cara dan harus ingat rumusnya. Kalau langkahnya sudah benar, caranya sudah benar dari awal, insya Allah jawabannya pasti benar dan itu akan lebih memudahkan. Ya. Baik, ini yang nomor 1. Sudah ingat ya caranya, ini yang harus kalian hafal kalau ketemu operasi hitung campuran. Mau itu desimal, mau itu bilangan bulat atau pecahan. Seperti ini, rumusnya kabataku. Ya, kabataku, kali bagi di atas tambah kurang. Tapi ada lagi lebih tinggi derajatnya, yaitu adalah dalam kurung. Baik, kita akan bahas soal nomor 2. Baik, ini adalah nomor 2. Kita mencari hasil dari operasi hitung campuran pecahan 4/6 dikali 2/4 dikurang 4/24. Ya, ini pecahan campuran. Ketemu lagi nih, kali dengan kurang. Ayo, mana yang lebih tinggi derajatnya, kali atau kurang? Iya, betul yang kali. Berarti kita mengerjakan dulu yang perkalian. Kita tulis ke bawah ya, biar kita bisa mencarinya. 4/6 dikali 2/4 dikurang 4/24. Nah, ini kita mau cari hasil dari ini nih. Tapi langkahnya harus benar, caranya harus tepat. Ya. Oke, sama dengan kita berarti menghitungkan yang ini dulu ya. Yang perkalian dulu. Bu Hilda kasih tanda kurung deh. Ya. Karena perkalian, ingat, kalau perkalian langsung dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tidak perlu disamakan penyebutnya. Yang disamakan penyebutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya. Oke, baik, sekarang kita kalikan pembilangnya dengan pembilang 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8 per 6 kali 4 24. Oke, kita turunkan yang ini dikurang 4/24. Nah, tadi Bu Hilda bilang apa? Penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya sudah sama belum? Sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, ini nggak perlu dikurang, ini tinggal dipindahkan saja. Nah, 4/24 ya. Nah, ini sebenarnya masih bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan tidak? Ya, oke. Jadi di sini kita sekarang lihat hasilnya. Kita lihat pilih ganda saja. Pilihan gandanya ada A 4/12, B 2/24, C 4/24, D 12/12. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Sebenarnya sama-sama dibagi 4 ya, hasilnya jadi 1/6. Tapi karena di pilihan gandanya tidak ada yang lebih sederhana, nah kita cari hasil akhirnya yang ada di sini saja. Tapi kalau seandainya nanti nggak pakai pilihan ganda, misalnya hanya soal seperti ini, bisa kalian sampai sederhana. Oke, nah hasilnya adalah 4 2/4. Ada nggak jawabannya A, B, C, dan D? Nah, jawabannya adalah yang C. Ingat sekali lagi anak-anak, apapun itu, kalau ketemu operasi hitung campuran, mengerjakannya harus sesuai urutannya. Ya, sesuai rumusnya. Yang di dalam kurung lebih tinggi, lalu kali bagi, lalu tambah kurang. Oke, kita akan bahas soal nomor 3. Sekarang kita bahas yang nomor 3, yaitu hasil dari operasi hitung campuran pecahan 9/8 dibagi 21/4 dikali 5/8. Nah, seperti pembahasan tadi di awal, kalau ketemu ada 2 pecahan seperti ini, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, kita jadikan satu jenis dulu menjadi pecahan biasa. Ya, sekarang kita coba. Kita tulis di bawah dulu, 9/8 dibagi, nah ini pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Tadi rumusnya adalah 2 dikali 4 ditambah 1.
Ya, 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. 9 per 4 dikali 5 per 3. Oke, sekarang kita hitung ya. Baik anak-anak, 9 per 8 kita turunin lagi. Kalau bagi, ya itu kita rubah menjadi kali. Tanda baginya kita rubah menjadi kali. Lalu pecahan yang ada di sebelah kanannya dibalik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Kalau dikali ya, tanda baginya kita rubah jadi kali, otomatis yang sebelah kanannya pecahannya akan dibalik. Jadinya 4 per 9 dikali 5 per 3. Bu Hilda dari mana itu dibalik? Udah dari sananya ya. Itu udah pelajaran kalian dari kelas 4 sebenarnya. Ya. Baik, sekarang kita hitung dulu. Nah, kalau dihitung ini kan karena perkalian ya. Tadi seperti Bu Hilda bilang, perkalian itu bisa dikalikan saja langsung tanpa merubah penyebutnya, menyamakan penyebut. Betul. Nah, tapi kalau seandainya kalian menjumlahkan 9 dikali 4 dikali 5, itu jumlahnya akan besar. Ya, nanti kalian akan menyederhanakannya akan lama. Sekali lagi kalian ingat, di sini pilihan ganda. Jadi patokannya lebih mudah. Pilihan gandanya ada jawabannya A sekian, B sekian, C sekian, D sekian. Ya, jadi kalian tinggal nyari nanti jumlahnya yang ada di pilihan ganda. Oke, baik. Yang lebih mudahnya adalah seperti yang biasa sudah pernah diajarkan dari kalian kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai sekarang kelas 6 selalu diingatkan. Kalau ketemu perkalian begini, kita bagi saja sama-sama bagi atas dengan bawahnya. Ya, misalnya seperti ini. 8 dengan 4, sama-sama kita bisa bagi dengan 4. Ya, ini 4-nya jadi 1, 8 dibagi 4-nya 2. Ini juga masih bisa nih, 9. 9 dengan yang ini, sama-sama kita hilangin. Nah, 9 dibagi 9, 1. Bawahnya juga 9 dibagi 9, 1. Nah, kalau ini lebih simple, karena lebih kecil bilangannya ya. Baik, kita kalikan langsung nih. 1 dikali 1 dikali 5. Hasilnya 5. Per 2 dikali 1 dikali 3. Hasilnya 6. Nah, ada nggak jawabannya di pilihan gandanya 5 per 6? Ada, jawabannya adalah yang C. Nah, ini lebih mudah. Kalau seandainya kalian tidak bagi seperti ini, hasilnya akan besar sekali. Ya, misalnya 9 dikali 4 dikali 5 sama dengan 180. 8 dikali 9 dikali 3 hasilnya 216. Wah, itu menyederhanakannya kan, membutuhkan waktu yang agak panjang. Itu kalian harus hafal pembagian. Nah, ini ada lebih mudah. Baik, kita akan bahas soal nomor 4. Baik, sekarang kita akan bahas soal nomor 4, yaitu mencari hasil dari operasi hitung campuran 8 per 5 dikali 1,5 dibagi 20 per 100. Hilda ulang ya, 8 per 5 dikali 1,5 dibagi 20 per 100. Nah, ini sudah ada pilihan gandanya. Nanti kalian tinggal mengerjakan caranya bagaimana, lalu tinggal lihat hasilnya ada nggak di pilihan ganda A, B, C, dan D. Oke, baik. Kita akan mengerjakan dengan cara, kita turunkan dulu ke bawah agar bisa dikerjakan. 8 per 5 dikali 1,5 dibagi 20 per 100. Oke, seperti yang tadi sudah dikatakan dari awal, kalau ada hitungan campuran begini, kita jadikan satu jenis dulu. Karena di sini udah ada pecahan biasa, di sini ada pecahan biasa. Jadi kita jadikan pecahan biasa saja ya. Oke, ingat 8 per 5 dikali 1,5 pecahan biasanya adalah satu angka di belakang koma adalah per 10. Ya, kalian ingat satu angka di belakang koma adalah per 10. Jadi 15 per 10. Oke, kalau dua angka di belakang koma berapa? Iya, per 100. Baik, lalu dibagi 20 per 100. Sama dengan, ya ada kali, ada bagi, ini kedudukannya sama. Berarti kita ngerjainnya langsung dari sebelah kiri aja. Ya, oke, seperti yang tadi, kalau seandainya ini 8 dikali 15, ini kan perkalian ya. Jadi langsung hitung saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, tapi karena ini bilangannya besar, di sini masih bisa kita bagi nih, 5 dengan 15. Ya, sama-sama dibagi 5 coba. 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 dapat 3.
Nah, sekarang tinggal kita kalikan dulu yang ini, yang perkalian. 8 dikali 3 sama dengan 24. Per 1 dikali 10, hasilnya 1. 24 per 10. Dibagi, turunin yang ini 20 per 100. Kebanyakan. 20 per 100. Oke. Baik, nah seperti rumusnya kalau pembagian kita jadikan perkalian. 24 per 10 dikali, ini diputar 100 per 20. Kita jumlahkan 24 dikali 100, 10 dikali 20. Ini besar ini nanti angkanya. Oke. Seperti biasa kita bagi dulu ini. 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 dapat 10. Nah, baru kita kalikan, lebih mudah kan? 24 dikali 10, 240 per 1 dikali 20, 20. Nah, kalau udah kayak gini, kita coret aja nih 0 di belakang. Tinggal 24 per 2 atau 24 dibagi 2. Hasilnya 12. Nah, ada nggak di sini pilihan ganda jawabannya? Ada, jawabannya adalah yang A. Nah, gitu ya. Jadi kalian kalau mengerjakan apapun itu, matematika itu harus dihitung menggunakan cara. Dan harus diingat ada nggak rumusnya, ada nggak aturan cara mengerjakannya. Ingat kalau operasi hitung campuran itu yang ditanda kurung yang harus dihitung terlebih dahulu, kali bagi, baru tambah dan kurang. Nah, kalau ketemu hitungan campuran, ada pecahan biasa, ada desimal, ada pecahan biasa, kita jadikan dulu satu jenis, ya, pecahan biasa. Atau mungkin tadi ada pecahan biasa, ada campuran, ada pecahan biasa, ya kita jadikan juga pecahan biasa. Atau nanti ketemu desimalnya ada 2, pecahannya biasanya atau persennya nanti ada 1. Nah, itu dijadikan desimal saja juga bisa. Yang penting dijadikan pecahan sejenis dulu, ya. Oke, baik. Setelah ini akan ada 2 nomor soal yang harus kalian kerjakan. Oke, anak-anak, ini ada 2 latihan soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, lihat perintahnya, kerjakan soal berikut sesuai urutan pengerjaan yang benar. Ya, sesuai tadi yang sudah Bu Hilda terangkan. Ya, pengerjaan yang benar itu berarti lihat kalau operasi hitung campuran mana yang harus lebih dahulu dihitung. Ya, lalu dijadikan dulu itu pecahan sejenis. Oke, baik anak-anak, selamat mengerjakan.